Halo semuanya, selamat datang di section Bikin Soal. Pada session kali ini kita tidak fokus untuk mengerjakan suatu soal Olimpiade Matematika, tapi lebih kepada bagaimana proses soal Olimpiade Matematika itu dibuat. Nah, seperti halnya stand up komedian, salah satu materi stand up-nya bisa berasal dari keresahannya dia sendiri. Entah itu tentang kehidupannya, tentang isu politik, atau tentang isu sosial, bebas dari mana aja. Nah, begitu juga dengan tim soal Olimpiade Matematika ataupun pembina Olimpiade Matematika. Dia bisa memanfaatkan keresahannya menjadi suatu produk soal Olimpiade Matematika. Nah, untuk kali ini sebagai fan Manchester United dan Real Madrid, nah yang cukup kecewa terhadap apa? Terhadap pemecatan dari Ruben Amorim dan mundurnya Xabi Alonso. Nah, untuk video kali ini saya ingin mencoba membuat soal sebagai respect saya terhadap dua pelatih hebat ini. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan soalnya. Pertama kita hubungkan dengan konsep penyusunan huruf. Salah satu hal yang bisa dimanfaatin atau diotak-atik yaitu adalah melihat hubungan huruf-huruf yang sama. Nah, di sini kita punya modal dari kata Sabi dan Amorim. Kita punya ada dua huruf A yang tampil di sini, juga ada dua huruf I yang tampil di sini. Terus di kata Amorim sendiri juga ada huruf M, ada dua huruf M yang di situ. Nah, salah satu syarat yang bisa ditambahin mungkin dua syarat sederhana yang cukup familiar, yaitu huruf yang sama berdekatan, mungkin sama berdekatan. Nah, terus yang kedua kebalikannya, yaitu huruf yang sama tidak berdekatan. Nah, dengan modal ini mungkin sudah bisa dibuat soal ya. Nah, tapi kita juga harus pikirin apa yang menjadi menarik dari soal yang akan kita buat. Nah, mungkin salah satunya adalah kita coba untuk mempertahankan eksistensi dari kata Sabi dan juga eksistensi dari kata Amorim. Oke, coba kita pikirkan mungkin bisa seperti ini ya. Oke, mungkin ini kan ada 10 huruf nih. Nah, mungkin 4 huruf pertama itu harus dibentuk dari kata Sabi. Nah, mungkin bisa seperti ini. Dan 6 huruf terakhir itu kita di sini harus susunan dari kata Amorim. Nah, di sini jadi tetap 4 huruf pertama pokoknya katanya harus XABI dan 6 huruf terakhir itu harus dari kata Amorim. Nah, di sini kita coba kasih syarat tambahan di tidak berdekatan. Nah, jadi mungkin kata-katanya seperti ini, kayak tentukan bagaimana tentukan banyak cara menyusun 10 huruf di mana 4 huruf pertama harus Sabi dan 6 huruf terakhir ada Amorim. Nah, terus huruf yang sama tidak boleh berdekatan. Nah, itu oke. Nah, itu cukup menarik ya karena nanti si A sama A di sini atau si I sama I di sini hanya bisa berdekatan ketika keduanya ada di pojok kanan Sabi sama pojok kiri Amorim. Nah, sedangkan si M-nya sendiri itu beda, nanti dia berdekatannya harus ada di kata Amorim. Nah, ini cukup menarik ya. Oke. Bisa kita tulis saja ya. Nah, jadi kalimat soalnya nanti akan jadi seperti ini. Tentukan banyak cara banyak cara, banyak kata, mungkin kayak gini ya, bukan banyak cara tapi banyak kata, 10 huruf. Nah, gini, di mana 4 huruf pertama adalah sebarang, mungkin kayak gini ya, sebarang susunan dari kata Sabi. Nah, sedangkan 6 huruf terakhir adalah sebarang susunan dari kata Amorim. Nah, terus kita kasih syarat tambahan di mana 10 huruf yang 10 di mana kata 10 huruf yang terbentuk gini ya. Kata 10 huruf yang terbentuk tadi, yang terbentuk
tidak mengandung dua huruf sama, tidak mengandung dua huruf sama yang berdekatan. Nah, mungkin bisa menjadi seperti ini soalnya. Kita coba kembangin lagi soalnya. Oke, kalau yang pertama tadi kan kita mempertahankan eksistensi dari kata sabi dan kata amorimnya ya. Nah, mungkin untuk soal yang kedua ini kita hanya mempertahankan kata amorimnya. Nah, itu kita mungkin bisa mulai dari sebarang susunan dari kata si sabi amorim ini ya. Nah, tapi untuk mempertahankan kata amorim, nah kita bisa memikirkan gimana caranya dari 10 kata 10 huruf ini yang disusun itu nanti kayak membentuk kata amorim. Nah, berarti kan salah satu hal yang bisa kita tambahin di sini adalah dari 10 kata ini dari 10 huruf sisa 6 huruf, berarti hal yang bisa kita lakuin adalah hapus 4 huruf. Nah, jadi berarti kan dari sini kita menanyakan ada berapa banyak susunan dari kata sabi amorim, sehingga kalau misalkan kita hapus 4 huruf itu menjadi kata amorim. Nah, ini cukup menarik. Nah, kita coba cek. Nah, salah satu kata yang bisa terbentuk adalah seperti ini ya. Jadi misalkan amorim di sini ya. Nah, kita misalkan XA, nah kayak BI, nah kayak gini ya. Oke, nah jadi kalau misalkan kita hapus nih XA terus B sama I. Nah, nanti kan akan terbentuk di sini adalah AMORIM. Nah, jadi salah satu tujuannya soal ini adalah mencari kata-kata yang seperti ini. Nah, tapi ingat di sini ada satu hal yang menarik, yaitu karena apa? Di sini A sama A ini nyerimpeti, I sama ini juga nyerimpeti. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin salah satu orang yang mengerjakan soal ini bakalan memulai dari kata amorimnya. Jadi mulai dari kata amorim, terus selanjutnya bisa dengan memasukkan kata sabinya. Nah, misalkan kata sabinya atau XABI kan udah harus urut di situ ya. Nah, jadi misalkan ada huruf X, A, B sama I. Nah, di sini misalkan kita masukkan huruf A di sini, terus huruf B, terus huruf I, terus huruf X di sini. Nah, tapi kan bisa juga kita masukkan A-nya itu di sini, terus B di sini lagi, terus I sama X di sini. Nah, kita lihat dari dua langkah ini kita menghasilkan huruf yang sama atau kata yang sama, yaitu apa? Yaitu A, A, B, M, I, O, X, R, I, M. Nah, di sini dari kita lihat menghasilkan kata yang sama ya, dan itu terhitung satu ya, terhitung satu cara. Nah, padahal di sini kan ada dua cara tadi. Nah, itu adalah hal yang menariknya dan itu adalah tantangan dari soal ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita agak tahu atau mungkin bisa monggo bisa dipikirkan cara yang lebih efektifnya itu bagaimana. Nah, tapi ini bisa menjadi tantangan yang menarik dari suatu soal ini. Nah, kita tulis dulu tadi soalnya seperti apa, jadi kita rapiin. Jadi mungkin kalimat soalnya bisa jadi seperti ini ya. Kayak tentukan banyak susunan kata dari kata sabi amorim sehingga kita dapat menghapus empat huruf di mana 6 huruf yang tersisa membentuk kata amorim. Nah, oke. Jadi soalnya akan jadi seperti ini. Sekarang kita coba kembangin lagi soalnya dan sekarang kita hubungin dengan konsep peluang. Nah, dengan konsep peluang ini berarti kita harus memikirkan semestanya terlebih dahulu ya. Nah, kita coba memikirkan semestanya mungkin bisa seperti ini ya. Dari kayak kata sabi dan amorim mungkin kita bisa kayak ambil satu huruf di sini. Ambil satu huruf.
Nah, di Amorim juga semestanya adalah ambil satu huruf. Nah, jadi semestanya adalah ambil satu huruf dari kata sabi dan ambil satu huruf dari kata Amorim. Nah, sekarang kalau kita ingin menanyakan tentang peluang, berarti kita harus menanyakan kejadian khususnya. Nah, mungkin di sini nyambung dengan pertanyaan pertama. Jadi berarti kan ini ada dua huruf yang diambil kan. Nah, jadi mungkin yang bisa kita tanyain adalah peluang dua huruf yang terambil berbeda. Nah, bisa seperti ini. Nah, atau kita ini tentang masalah selera aja ya. Jadi bisa aja peluang huruf yang terambil itu sama. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini tinggal pilih aja mana soal yang lebih nyambung ke kebutuhan kompetisi. Kalau kita rapikan bahasa soalnya mungkin bisa seperti ini ya, yaitu dari kata sabi dan amorim masing-masing dipilih secara acak satu huruf. Nah, terus pertanyaannya adalah tinggal kayak tentukan peluang bahwa dua huruf yang terambil. Nah, misalkan kita pilih satu aja ya, dua huruf yang terambil berbeda. Nah, oke, jadi kita pilih satu aja dari berbeda sama yang sama di sini. Oke, itu bisa menjadi satu soal yang cukup menarik sebenarnya, tapi simple. Kalau kita perhatikan soal yang ketiga tadi masih bisa kita kembangin ya, dan kita naikin levelnya. Oke, kita lihat tadi kan kita ambilnya cuma satu huruf ya. Nah, jadi yang terambil nanti cuma dua huruf. Nah, bagaimana kalau misalkan kita naikin lagi levelnya, yaitu yang diambil di sini adalah dua huruf. Jadi di kata sabi kita ambil dua huruf. Nah, terus dari kata amorim kita juga ambil dua huruf. Nah, terus ingat kalau dua huruf berarti kan kata yang terambil nanti banyaknya huruf yang terambil itu ada 4 huruf ya. Total ada 4 huruf yang terambil. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Kalau tadi kan kemungkinannya cuma kayak berbeda, sama satunya adalah sama gini. Nah, kalau 4 huruf kan bisa jadi dua sama. Nah, atau dua sama dua beda. Nah, atau di sini yang terakhir adalah beda semua. Nah, kita pilih saja satu dari tiga kemungkinan ini. Nah, dan bisa kita buat jadi suatu soal yang mirip sebenarnya dengan soal yang tadi. Cuman bedanya adalah di sini dipilih secara acak. Kalau tadi satu huruf, ini diganti dengan kata dua huruf. Nah, pertanyaan selanjutnya juga masih mirip, yaitu tentukan peluang bahwa, nah di sini diganti dengan huruf dengan angka 4 ya. Jadi tentukan peluang bahwa 4 huruf yang terambil itu berbeda. Nah, itu bisa menjadi satu soal baru lagi yang mirip sebenarnya konsepnya, cuman levelnya dinaikin, dan itu totally akan berbeda caranya dan kesulitannya bakalan berbeda. Walaupun kita cuman mengubah dua kata ya di sini di soal ya, dari soal ketiga menuju soal keempat kita hanya mengubah dua kata doang, tapi levelnya itu sudah sangat naik. Nah, gimana idenya? Coba kalian kerjain sendiri. Itulah beberapa soal yang berhasil kita buat dengan manfaatkan kata sabi dan amorim. Nah, rangkuman soalnya adalah seperti berikut. Oke, sekarang coba kalian kerjakan soal yang berhasil kita buat tadi, atau kalian bisa membuat soal versi kalian sendiri, dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye-bye semuanya.